Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Ajeng Febiola. Dalam berita utama pagi ini, beragam informasi penting saya hadirkan untuk Anda. Mulai dari kasus korupsi besar di Kolaka Timur, insiden tragis saat perayaan HUT TNI, hingga tren olahraga baru yang tengah digemari masyarakat. Kita mulai dari berita kriminal. Berita yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur sebagai tersangka kasus dengan korupsi dana pembangunan rumah sakit umum daerah Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari 126,3 miliar rupiah. Menurut juru bicara KPK, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fasilitas medis dan pengadaan alat kesehatan justru dialihkan ke kepentingan pribadian kelompok tertentu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga telah menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta memeriksa sejumlah saksi dari kalangan pejabat daerah dan kontraktor proyek. Dari hasil penyelidikan awal, proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur diduga di markup dan sebagian dana disalurkan ke rekening pribadi pejabat. Masyarakat Kolaka Timur berharap penegak hukum bertindak tegas karena pembangunan rumah sakit tersebut sangat dibutuhkan warga. Bupati Kolaka Timur kini telah ditahan di rutan KPK Jakarta. Penyidik masih terus menyelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Berita yang kedua adalah prajurit Kepala Marinir Prakamar Jenderal Mutakin, personel Detasemen Lantai Para Amfibi 1 Denipam 1, Korps Marinir, gugur setelah mengalami kecelakaan saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operation (RDO). Dalam rangkaian kegiatan Presidential Inspection memperingati HUT yang ke-80 TNI pada Kamis 2 Oktober 2025. Setelah dievakuasi dari laut, Praka Zainal segera dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Selama 2 hari, tim dokter berupaya menyelamatkan nyawa Praka Zainal yang sempat berada dalam kondisi sadar. Namun, pada Sabtu 4 Oktober 2025, pukul 03.01 waktu Indonesia bagian Barat, Praka Zainal dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Jenazah Praka Zainal kemudian dimakamkan dengan upacara militer di kampung halamannya, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Berita yang ketiga, dari dunia olahraga dan gaya hidup. Pemirsa, olahraga padel kini tengah menjadi tren baru di berbagai kota besar Indonesia. Olahraga yang merupakan perpaduan antara tenis dan squash ini kini digandrungi oleh kalangan muda hingga profesional. Data Federasi Padel Asia Tenggara mencatat Indonesia kini menempati peringkat 6 besar negara dengan jumlah pemain padel yang terbanyak di kawasan. Pertumbuhan fasilitas lapangan padel meningkat tajam dalam 2 tahun terakhir, terutama di Jakarta, Bali, dan Surabaya. Kemudahan bermain dan suasana sosial yang santai membuat olahraga ini cepat populer. Banyak selebritis dan influencer turut memperkenalkan padel sebagai gaya hidup sehat dan menyenangkan. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyambut baik tren positif ini dan berencana mengembangkan padel menjadi cabang olahraga resmi di Indonesia. Demikian rangkaian berita utama pagi ini. Tetap waspada terhadap penyalahgunaan dana publik. Terus dukung keselamatan prajurit kita. Dan jangan lupa berolahraga untuk menjaga kesehatan. Saya, Ajeng Febiola, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.